Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Agung Wijaksono, dan yang kedua Chandra Buwana, dan yang ketiga Ira Selvia. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang metode simplex 3 variabel, yaitu bagaimana cara memecahkan contoh soalnya. Metode simplex bertujuan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan 2 variabel keputusan atau lebih. Metode ini menggunakan pendekatan tabel. Metode simplex digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada telah digunakan secara penuh atau berlebih. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode simplex 3 variabel. Pada kasus ini, yaitu pada maksimalisasi, diketahui fungsi tujuannya yaitu 16x1 tambah 20x2 tambah 8x3 dengan fungsi kendala. Yang pertama yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 14. Yang kedua yaitu 14x1 ditambah 12x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 16. Dan yang ketiga yaitu 4x1 ditambah 6x2 ditambah 8x3 lebih kecil sama dengan 6. Di mana x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Artinya bernilai positif. Fungsi kendala tadi kita ubah menjadi fungsi dengan bentuk kanonik, yang artinya menambahkan variabel select. Ini bertujuan agar fungsi kendala yang sebelumnya memiliki yang merupakan pertidaksamaan menjadi persamaan atau sama dengan. Fungsi kendala tadi ditambahkan dengan variabel select menjadi select variabel menjadi 2x1 tambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah s1 sama dengan 14, yang mana s1 merupakan select variabel. Begitu pula seterusnya pada fungsi kendala kedua dan ketiga, yaitu S1, S2 dan S3 merupakan select variabel, di mana x1, x2, x3 dan s1, s2 dan s3 lebih besar sama dengan 0, yang artinya bernilai positif. Karena fungsi kendala tadi ditambahkan dengan select variabel, maka fungsi tujuan juga ditambah dengan select variabel, tetapi dikali dengan 0 agar nilainya tetap sama. Maka menjadi 16x1 ditambah 20x2 ditambah 8x3 ditambah 0s1 tambah 0s2 ditambah 0s3, yang merupakan 3 ini merupakan select variabel. Selanjutnya itu ubah ke dalam bentuk tabel simplex, yaitu dengan cara menginput model yang telah kita punya tadi, yaitu 16x1 ditambah 20x2 ditambah 8x3 ditambah s1 ditambah s2 dan ditambah s3 sama tambah s3. Dapat dilihat pada tabel kenapa x1, x2 dan x3 menjadi min 16, min 20 dan min 8. Ini dikarenakan persamaan yang sebelumnya dipindah ruaskan dijadikan sama dengan 0, menjadi min 16x1 dikurang 20x2 dikurang 8x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini lalu diinput ke dalam tabel simplex, maka didapatkan begini. Baiklah, selanjutnya yaitu mencari nilai pivot. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu kolom pivot dengan cara melihat nilai negatif terbesar pada tabel simplex. Dapat dilihat nilai negatif terbesar pada tabel simplex yaitu min 20, yang artinya x2 merupakan kolom pivot. Selanjutnya yaitu mencari baris pivot. Baris pivot dapat dicari dengan cara melihat nilai positif terkecil pada rasio. Dapat dilihat pada S1, S2, dan S3, rasio terkecilnya yaitu adalah 1 pada variabel basis S3. Maka S3 merupakan baris pivot. Untuk nilai pivot sendiri, nilai pivot adalah titik temu antara kolom pivot dan baris pivot. Antara kolom pivot dan baris pivot ini, titik temunya yaitu adalah 6.
Maka dari itu 6 merupakan nilai atau angka pivot. Selanjutnya yaitu mengubah seluruh elemen pada baris pivot dengan membagi seluruh elemen dengan angka pivot. Di sini dapat dilihat bahwa pada baris pivot sendiri semuanya berubah. Ini dikarenakan angka yang ada pada baris S3 semuanya dibagi dengan nilai pivot. Artinya 4 dibagi 6, 6 dibagi 6, 8 dibagi 8, 0 dibagi 8, 0 dibagi 6, 0 dibagi 6, 1 dibagi 6, 6 dibagi 6. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. 2/3, 1, 4/3, 0, 0, 1/6, 1. Kenapa di sini X2? Ini dikarenakan variabel keluar kita ganti dengan variabel yang masuk. Artinya, S3 kita ganti dengan X2 yang merupakan variabel yang masuk. Ini merupakan literasi awal atau literasi 0 kita. Langkah selanjutnya yaitu mengubah seluruh baris lain. Setelah kita mengubah anggota pada baris pivot, maka selanjutnya kita akan mengubah seluruh baris lain yang ada pada tabel simplex. Dan juga kita akan memaksa mengubah anggota pada kolom pivot menjadi 0 selain anggota baris pivot. Artinya kita memaksa anggota dari X2 yaitu min 22 dan 12 kita rubah menjadi 0. Dapat kita lihat pada tabel literasi 0 dan pada tabel literasi 1 pada tabel literasi 1 telah dirubah anggota tabel elemen pada tabel ini. Bagaimana cara kita untuk mengubah kolom X2 menjadi 0? Maka yaitu dilakukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan dengan baris pivot. Baiklah, yang pertama yaitu min 20. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan min 20? Yaitu dengan cara mengalihkan suatu bilangan dengan baris pivotnya. Baris pivotnya yaitu 1. Maka untuk menjadikannya 0 adalah kita mengalihkannya dengan min 20. Dapat dilihat di sini menjadi min 20 dikurang buka kurung min 20 dikali 1 sehingga menghasilkan 0. Maka dari itu hasilnya adalah 0. Kemudian satu baris pada Z yaitu min 16, min 20, min 8, 0, 0, 0, 0 juga harus ditambahkan dengan 20 lalu dikalikan dengan anggota baris pivotnya masing-masing. Dapat dilihat di samping ini penjabarannya. Seluruh baris lain juga dilakukan proses yang sama, diubah dengan cara yang sama. Untuk baris S1 untuk menjadikan anggota S1 yang juga anggota kolom pivot yaitu 2 menjadi 0, maka perlu menambahkan min 2 dikali 1 sehingga didapatkan 2 dikurang buka kurung 2 dikali 1 sehingga menghasilkan angka 0. Dapat dilihat penjabarannya di samping ini, dan itu berlaku sepanjang baris S1 yaitu 2/3 yaitu 2, 2, 4, 1, 0, 0 dan 14. Lalu proses yang tadi atau cara yang tadi kita lakukan juga pada S2 dengan cara yang sama. Didapatkan hasil yaitu 6, 0, min 12, 0, 1, min 2, dan 4. Langkah selanjutnya yaitu dari tabel tersebut kita lihat apakah masih ada nilai Z yang bernilai negatif. Dapat kita lihat pada tabel tadi
masih ada yang bernilai negatif, yaitu min 8/3. Maka untuk menyelesaikan soal ini, harus mengulangi langkah-langkah yang kita lakukan di atas tadi, yang sebelumnya tadi. Yaitu yang pertama kita mencari kolom pivot dan baris pivot, maka didapatkan nilai pivot. Lalu langkah selanjutnya itu mengubah seluruh elemen pada baris pivot dan membagi seluruh elemen dengan angka pivot. Dapat dilihat pada tabel begini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya itu mengubah seluruh baris lain seperti yang kita lakukan tadi, menjadikan di dalam kolom pivot kita paksa menjadi 0. Maka didapatkan hasil seperti yang di bawah ini. Pada tabel kolom pivot untuk X1 menjadi 0, 0, 1, dan 0. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan dari soal tadi adalah produksi X1 sebanyak 4/6 unit dan X2 sebanyak 5/9 unit besar keuntungan sebesar $21,7. Sumber daya 2 dan 3 terpakai habis, sedangkan sumber daya 1 berlebih 12,8 kg. Mungkin hanya begitu penjelasan dari kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Arif Agung Wijaksono sebagai yang menjelaskan, dan Chandra Buana sebagai pembuat PowerPoint, dan Ira Selvia sebagai editor. Kami satu kelompok meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.